Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya nama saya Aisyah Nada Haifa dari jurusan Digital Neuropsikologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peningkatan kinerja pembina asrama, membangun lingkungan yang disiplin dan berkarakter. Jadi pembina asrama memiliki peran yang krusial dalam membentuk karakter dan menanamkan kedisiplinan pada para santri. Mereka adalah garda terdepan dalam menciptakan lingkungan asrama yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang para santri. Namun, tantangan sering muncul ketika kinerja pembina tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang kemudian berdampak pada suasana disiplin anak-anak di asrama. Presentasi ini akan membahas strategi komprehensif untuk meningkatkan kinerja pembina asrama, memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal dan efektif. Memahami tantangan, skenario kasus, dan analisis masalah. Skenario kasus. Mari kita tinjau sebuah skenario umum. Seorang pembina baru sering terlambat saat jadwal piket malam dan menunjukkan ketidaktegasan dalam menegur santri yang melanggar aturan. Situasi ini meskipun tampak kecil, sederhana, namun dapat dengan cepat mengikis kedisiplinan di asrama, menjadikan santri mungkin merasa bahwa aturan itu tidak ditegakkan, yang mengarah pada suasana yang kurang teratur dan potensi masalah yang lebih besar. Keterlambatan dan ketidaktegasan ini bukan hanya masalah individu, tapi cerminan dari tantangan yang lebih dalam yang perlu diatasi secara sistematis. Menganalisis masalah. Untuk mengatasi masalah kinerja, penting untuk melakukan analisis akar masalah. Beberapa faktor kunci yang sering kali berkontribusi pada kinerja pembina yang kurang optimal meliputi kurangnya pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab pembina asrama, tidak dibekali dengan pelatihan manajemen asrama yang memadai, termasuk teknik menegakkan disiplin dan komunikasi efektif. Rasa takut dan kurang percaya diri dalam menegur santri mungkin dikarenakan kurangnya pengalaman dan dukungan. Kemudian kelelahan fisik dan mental yang mengakibatkan jadwal kerja yang tidak teratur atau beban kerja yang berlebihan. Mengidentifikasi masalah-masalah ini adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif dan berkelanjutan. Langkah pertama, membangun jembatan komunikasi yang terbuka. Pendekatan non-menghakimi dimulai dengan mengajak pembina berdiskusi dalam suasana yang santai dan tidak menghakimi. Penting untuk menciptakan ruang aman di mana pembina merasa nyaman untuk berbagi kendala dan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi ataupun dihukum. Kemudian adalah mendengar kendala. Mendengar dengan seksama kendala-kendala yang dihadapi oleh pembina, apakah itu terkait masalah pribadi, kurangnya sumber daya, atau tantangan dalam berinteraksi dengan santri. Pemahaman yang mendalam tentang akar masalah dari sudut pandang mereka sangatlah penting. Kemudian menyampaikan dampak secara objektif. Menyampaikan dampak kinerja mereka secara objektif, fokus pada fakta dan observasi, bukan pada opini ataupun emosi. Jelaskan bagaimana keterlambatan dan ketidaktegasan dapat mempengaruhi kedisiplinan santri dan suasana asrama secara keseluruhan. Komunikasi yang efektif adalah fondasi untuk setiap upaya peningkatan kinerja dengan memahami perspektif pembina dan menyampaikan dampak secara konstruktif. Kita dapat membangun kepercayaan dan membuka berbagai jalan solusi. Langkah selanjutnya adalah pemberdayaan melalui pelatihan dan juga bimbingan. Setelah komunikasi terbuka, langkah selanjutnya adalah membekali pembina dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan. Pelatihan dan bimbingan yang terstruktur sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri mereka dalam membimbing santri. Pelatihan tata kelola asrama. Berikan pelatihan komprehensif mengenai tata kelola asrama, termasuk prosedur standar operasional asrama, teknik penegakan disiplin yang efektif dan humanis, pendekatan psikologis dalam berinteraksi dengan santri, manajemen konflik dan resolusi masalah.
simulasi dan pendampingan, melakukan simulasi skenario nyata yang mungkin dihadapi pembina asrama di asrama, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berlatih dan menerima umpan balik konstruktif. Selain itu, disediakan pendampingan dari pembina senior yang sudah berpengalaman, menjadikan dia sebagai mentor, dapat memberi bimbingan secara langsung, berbagi pengalaman, dan menjadi sumber dukungan yang berharga. Langkah selanjutnya adalah optimalisasi jadwal dan penegasan tanggung jawab. Menyusun jadwal yang adil. Susunan jadwal piket yang adil dan seimbang, mempertimbangkan beban kerja dan waktu istirahat pembina. Jadwal yang teratur dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan fokus. Penentuan tanggung jawab secara tertulis. Tentukan tanggung jawab pembina asrama secara tertulis dan jelas. Dokumen ini harus mencakup tugas-tugas spesifik, ekspektasi kinerja, dan prosedur yang harus diikuti. Kejelasan ini menghilangkan ambiguitas dan memastikan semua pihak memahami peran mereka. Kemudian adalah pemantauan kehadiran dan kinerja. Lakukan pemantauan kehadiran dan kinerja secara berkala. Ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal dan tanggung jawab yang telah disepakati. Pemantauan juga dapat membantu mengidentifikasi area di mana pembina mungkin memerlukan dukungan lebih lanjut. Struktur dan kejelasan dalam jadwal serta tanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan akuntabel bagi para pembina. Langkah keempat adalah apresiasi dan teguran berjenjang. Pendekatan yang seimbang antara apresiasi dan teguran adalah esensial dalam manajemen kerja. Ini mendorong perilaku positif sambil mengatasi area yang memerlukan perbaikan. Apresiasi peningkatan kerja. Memberikan apresiasi yang tulus dan spesifik jika ada peningkatan dalam kinerja pembina. Pengakuan atas usaha dan kemauan serta kemajuan dapat menjadi motivasi yang sangat kuat. Apresiasi bisa berupa pujian verbal, pengakuan di depan umum, atau bentuk penghargaan lainnya. Ini memperkuat perilaku yang diinginkan dan menunjukkan bahwa manajemen menghargai kontribusi mereka. Peringatan bertahap serta evaluasi. Jika ada perubahan atau perbaikan yang signifikan setelah langkah-langkah selanjutnya, memberikan peringatan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini harus dilakukan secara profesional dan didokumentasikan. Mempertimbangkan rotasi tugas atau evaluasi ulang penugasan jika masalah kinerja terus berlanjut. Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kesejahteraan pembina dan kebutuhan asrama. Pendekatan yang adil dan transparan dalam apresiasi dan teguran menciptakan budaya akuntabilitas dan pengembangan berkelanjutan. Kesimpulan, peran manajer sebagai pembimbing. Manajer bukan hanya pengawas, tapi juga pembimbing. Kinerja pembina dapat ditingkatkan secara signifikan dengan pendekatan yang empatik dan terstruktur. Peningkatan kinerja pembina asrama adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini membutuhkan komitmen berkelanjutan dan manajemen untuk mendukung, melatih, dan membimbing para pembina. Dengan menerapkan langkah-langkah yang telah dibahas, komunikasi terbuka, pelatihan dan bimbingan, optimalisasi jadwal dan tanggung jawab, serta apresiasi dan teguran berjenjang, kita dapat menciptakan tim pembina yang kompeten, percaya diri, dan berdedikasi. Pada akhirnya, pembina yang berkinerja tinggi akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan asrama yang disiplin, positif, dan kondusif bagi perkembangan karakter santri. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan generasi muda. Alhamdulillah telah selesai apa yang ingin saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan asrama yang lebih baik lagi. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada cacat celahnya. Semua murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah semata. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Aku lila qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.